warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan sharing bagaimana melakukan pembuatan cairan pencuci formalin dari limbah serbuk kulit bawang putih. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah tim riset yang terdiri dari 4 orang, yaitu Rian Puji Lestari, Sheila Aziza, Amelia Dayani Burhan, dan Irami Duma Kencana Irianto. Kami dari D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, tim komodifikasi kearifan lokal di bidang kesehatan untuk menangani permasalahan kesehatan. Latar belakang masalah. Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pariwisata, kota pendidikan, sekaligus kota kuliner. Salah satu kuliner khas kota Yogyakarta adalah angkringan. Nah, di angkringan teman-teman akan menemukan satu menu favorit yang akan selalu ada di setiap angkringan di kota Yogyakarta. Apa itu? Iya, benar sekali. Nasi kucing. Panganan khas ini terdiri dari nasi, sambal, dan yang paling utama yang sering digunakan adalah ikan teri. Walaupun makanan ini tinggi akan protein, rasanya enak dan murah, tapi tahukah kamu bahwa riset menunjukkan dari tahun 2013 sampai 2014 masih ditemukan bahwa 70-100% ikan teri yang biasa digunakan untuk pembuatan nasi kucing itu mengandung formalin. Nah, di tahun 2022 sendiri, hasil menunjukkan bahwa 100% sampel ikan asin teri nasi positif mengandung formalin dengan kadar yang tinggi, yaitu 11,78%. Angka ini adalah angka yang fantastis. Mengapa demikian? Karena angka ini dapat menunjukkan bahaya formalin bagi kesehatan kita. Dimulai dari gejala keracunan seperti perut sakit, diare, demam, mual, dan gangguan kesehatan lainnya. Pada tingkat kronis, pengkonsumsian formalin akibat mengkonsumsi ikan teri yang berformalin dapat menyebabkan kanker, dan pada kondisi yang lebih serius dapat menyebabkan kematian. Tentunya kita tidak ingin ini terjadi, tapi data dari Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017 sampai dengan 2045 edisi 28 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, isu keamanan pangan seperti penyalahgunaan formalin pada ikan teri menjadi salah satu prioritas Rencana Riset Nasional tahun 2017 sampai dengan 2045, khususnya di bidang kesehatan dan obat-obatan. Hal ini dikarenakan status keamanan pangan Indonesia sangat rendah. Peringkat kita masih 75 dari 105 negara. Mengapa bisa demikian? Karena banyak bahan kimia berbahaya seperti formalin yang ditemukan dalam makanan. Lalu, apakah kita berhenti saja mengkonsumsi produk teri? Jawabnya tentu tidak. Teman-teman masih bisa terus mengkonsumsi ikan asin teri yang ada pada nasi kucing, tapi dengan treatment tertentu. Apa treatmentnya gitu ya? Nah, treatmentnya adalah dengan memanfaatkan saponin. Karena kenapa? Ternyata formalin pada ikan asin bisa dihilangkan dengan menggunakan bahan yang kaya akan saponin. Nah, poin-poin penting apa saja yang dapat kita garis bawahi? Yang pertama, ternyata kulit bawang putih itu mengandung senyawa aktif saponin. Indonesia mampu menghasilkan 45.000 ton bawang putih, sedangkan untuk wilayah DIY sendiri dan Jateng bisa menghasilkan 25.000 ton bawang putih
Artinya, ketersediaan kulit bawang putih sebagai sumber saponin adalah banyak. Penelitian Burhan et al. Di tahun 2022 juga menunjukkan bahwa kulit bawang putih terbukti mampu menurunkan kadar formalin dalam ikan asin hingga 89,12%. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong ya penelitian ini untuk menggunakan limbah kulit bawang putih yang selanjutnya diekstrak dan dijadikan dalam bentuk sediaan cairan cuci formalin untuk menurunkan kadar formalin dalam ikan asin teri sebelum dijadikan produk olahan makanan ikan asin teri. Mari simak bagaimana cara pembuatan cairan cuci formalin berikut ini. Sortasi kering. Pada tahap pertama kita akan melakukan sortasi. Sortasi yang kita lakukan terhadap kulit bawang putih yaitu adalah rotasi kering, di mana kita akan membersihkannya tanpa air yang mengalir. Dasar pemilihannya adalah kita akan memilih kulit bawang yang warnanya cenderung putih dan tidak ada jamur. Jadi tidak ada warna selain warna putih ya, seperti pink, kemudian ataupun kehitaman, itu nanti akan kita singkirkan. Serbuk kulit bawang putih yang sudah terpilih atau sudah bersih, kemudian kita akan simpan ya. Dan sebelumnya kita timbang terlebih dahulu. Proses penyimpanan kita lakukan pada wadah kering atau kita dapat gunakan wadah plastik. Tahap kedua adalah ekstraksi. Berikut langkah-langkah dalam proses ekstraksi serbuk kulit bawang putih. Mula-mula, simplisia dari kulit bawang putih kita haluskan menggunakan blender atau teman-teman bisa menggunakan chopper. Untuk menyeragamkan ukuran, serbuk tersebut kemudian kita ayak dengan ukuran 20-40 mesh. Nah, proses ekstraksi ini kita akan lakukan dengan menggunakan etanol 70% dengan perbandingan 1:10. Jadi, jika kita menimbang 500 gram serbuk kulit bawang putih yang sudah kita homogenkan ukurannya, maka serbuk tersebut akan kita rendam secara total gitu ya, dengan menggunakan 5 liter alkohol 70%. Proses perendamannya dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu maserasi pertama. Serbuk tersebut kita masukkan ke dalam toples, kemudian kita isi dengan 3,75 liter etanol 70% atau volume ini setara dengan 7,5 kali dari bobot serbuk kulit bawang putih. Proses maserasi ini dilakukan selama 5 hari sambil diaduk secara berkala. Filtrat kemudian diambil, sedangkan serbuknya kembali kita rendam atau kita lakukan maserasi dengan cara merendamnya menggunakan 1,2 liter etanol 70%. Atau ini setara dengan 2,5 kali bobot serbuk kulit bawang putih. Perendaman dalam proses remaserasi dilakukan selama 2 hari dan dilakukan pengadukan secara berkala agar ekstraksi yang dihasilkan semakin maksimal. Berikut ilustrasinya. Jadi, teman-teman menimbang terlebih dahulu 500 gram serbuk kulit bawang putih. Serbuk tersebut kemudian dipindahkan ke dalam toples, lalu teman-teman tambahkan dengan 3,75 liter etanol 70%. Rendam selama 5 hari. Lakukan pengocokan berkala, sehingga proses ekstraksi dapat berlangsung secara maksimal. Setelah 5 hari, teman-teman saring filtratnya, kemudian ulangi proses remaserasi dengan cara merendam kembali serbuk tadi dengan 1,25 liter etanol 70% atau ini tadi apa? Setara dengan 2,5 kali dari bobot serbuk kulit bawang putih. Lakukan prosesnya selama 2 hari dan diaduk secara berkala. Ekstrak cair yang diperoleh kemudian diuapkan di atas water bath. Ya, proses penguapan ini bertujuan untuk menghilangkan etanol sehingga nanti kita akan memperoleh ekstrak kental. Nah, ekstrak kental ini yang selanjutnya akan kita gunakan untuk pembuatan cairan cuci formalin.
langkah ketiga atau tahapan terakhir pembuatan sabun cuci. Tahap selanjutnya adalah pembuatan cairan cuci formalin. Mula-mula kita akan campurkan ekstrak kering yang sudah kita peroleh tadi dengan gliserin. Kita aduk secara homogen. Proses pengadukan kita lakukan di atas mortar. Pastikan tidak ada ekstrak yang tertinggal gitu ya. Lalu ke dalam ekstrak yang telah dicampur ke gliserin tadi kita tambahkan dengan propilen glikol 400 ya, atau PEG 400 ke dalam campuran tersebut hingga merata. Nah, campuran ini yang kita kenal selanjutnya sebagai fase A. Di wadah yang berbeda, kita akan melarutkan EDTA di dalam Aquades. Proses pelarutan EDTA dalam Aquades ini yang kita kenal sebagai fase B. Setelah merata, fase A kemudian kita tambahkan ke dalam fase B sedikit demi sedikit. Lalu diaduk hingga homogen dan ditambahkan sisa Aquades yang sudah ada tadi. Nah, replikasi kegiatan tersebut sebanyak 3 kali. Cairan homogen tersebut yang kemudian kita kenal sebagai cairan cuci formalin setiaku yang digunakan untuk membersihkan formalin pada ikan asin teri kudul. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian suka video ini, silakan klik lonceng subscribe dan klik like. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.